Hari ini kita mau membahas satu topik, satu tema. Yaitu temanya adalah ketika janji Tuhan terasa tertunda. Berapa banyak daripada kita yang mengalami dan pernah merasakan sampai di titik di mana kita merasakan bahwa Tuhan, bukankah Engkau berjanji? Tuhan, bukankah Engkau berfirman? Pernah ada teman-teman sini, bapak-bapak, ibu yang pernah merasakan itu? Di mana kita merasakan seakan-akan janji Tuhan itu rasanya jauh. Yang tadinya kita penuh dengan pengharapan, lama-lama pengharapan itu semakin memudar karena lama proses menanti yang tidak kunjung-kunjung tiba. Kita sudah berdoa, kita berpuasa, kita melakukan semua yang kita rasa benar yang harus kita lakukan. Tapi seakan-akan doa kita nggak terjawab. Nggak ada breakthrough. Nggak ada pemulihan, terobosan, nggak terlihat semua. Sampai kadang-kadang sebagian daripada kita mulai mempertanyakan, ini benar gak ya sih? Bahkan mungkin ada yang sampai bertanya-tanya, yang parahnya, Tuhan tuh sebenarnya ada nggak? Sebenarnya janji-janji firman Tuhan itu benar nggak? Dan sebagian ada yang mulai salah paham dan mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan mulai marah dan kecewa. Kalau kita lihat dalam perjanjian itu selalu ada dua belah pihak, betul ya? Dalam setiap perjanjian pasti ada dua pihak yang terkait. Yaitu satu pihak yang memberikan janji dan pihak yang menerima janji. Pihak yang memberikan janji di sini adalah Tuhan. Pihak menerima janji adalah kita. Dan kita tahu firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu nggak pernah gagal. Langit bumi boleh runtuh tapi firman Tuhan tinggal tetap. Betul ya? Tuhan itu nggak pernah berdusta. Dia itu Tuhan yang setia. Walaupun kita nggak setia, dia tetap setia. Karena dia nggak bisa menyangkali dirinya sendiri. Jadi kalau dalam hal ini pihak Tuhan itu tidak dipertanyakan lagi integritasnya, tidak dipertanyakan lagi kemampuan kesanggupannya. Tapi kenapa ada janji-janji Tuhan yang seakan-akan tidak tergenapi dan seakan-akan itu kayaknya janji tinggal janji. Hal ini membawa kepada satu pihak satunya lagi yaitu kita, penerima janji. Kesalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Kenapa seakan-akan janji Tuhan itu kok realitasnya tidak terlaksana? Berapa banyak kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan banyak janji buat kita. Dikatakan bahwa karena bilur-bilurnya kita akan sembuh. Kita telah sembuh. Tapi berapa banyak yang kita tahu kita sedang lagi bergumul dengan sakit penyakit, dengan kesembuhan. Dikatakan damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Tapi berapa banyak kita tidak bisa merasakan damai sejahtera itu dan sukacita itu. Kita merasakan hidup penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan. Kenapa itu? Kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 18a. Ayatnya simpel sekali. Yang A saja. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Titik. Jadi, di sini yang Yesus mau katakan, mau tekankan adalah apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Bukan apa yang kamu dengar. Tapi cara bagaimana kamu mendengarkannya. Cara bagaimana kamu melihatnya. Cara bagaimana kamu memandangnya.
Kalau kita lihat di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu blepo. Artinya melihat dengan perhatian. Memandang dengan pengertian. Terus akuo, mendengar dengan pemahaman sampai mengerti. Jadi Yesus mengajarkan di sini mengatakan bahwa yang penting itu bukan faktanya, bukan permasalahannya, bukan keadaannya, bukan janjinya, tapi bagaimana cara kita melihat janjinya, bagaimana kita melihat permasalahan, bagaimana kita melihat fakta kehidupan ini. Itu yang terpenting. Dan melihatnya sampai mengerti, memahami, memperhatikan. Jadi kalau kita simpulkan, artinya kenapa janji Tuhan itu seakan-akan tertunda, tidak terlaksana, seakan-akan ada gap yang besar sekali dari antara yang seharusnya Yesus telah berikan, telah bayar. Karena firman Tuhan katakan loh, bahwa seluruh berkat rohani sudah diberikan, sudah di dalam kita. Kok kenyataannya kita nggak alami, kenyataannya nggak termanifestasi. Kenapa? Ternyata permasalahannya adalah satu. Kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian. Jadi lack of understanding. Kita lihat ayatnya di Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, setiap orang mendengar firman, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau di sini bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian, teman-teman, kalau yang suka main taman, aku suka main taman ya. Nah kita ini kalau lempar benih, tadi kan juga berdoa kan, semoga firman Tuhan ditabur di tanah hati yang subur. Jadi kita tahu benih itu bisa bertumbuh di tanah yang subur. Nah di sini dikatakan benih itu ditabur di pinggir jalan. Artinya di apa? Di jalanan itu loh, di aspal. Coba kita ambil benih, kita tabur di aspal. Bisa tumbuh gak? Gak bisa tumbuh. Kenapa? Karena nanti burung datang makan itu benihnya. Atau kalau gak disepak orang. Ataupun kalau gak disepak orang pun, jalanan itu aspal tidak memungkinkan untuk dia bisa tumbuh. Dia gak punya kesempatan untuk berakar, bertumbuh apalagi berbuah. Jadi dikatakan menurut ayat ini adalah apa? Kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita nggak mengerti, itu sama aja kayak kita buang benih itu di pinggir jalan, nggak guna. Cuman kita dengar, tapi tidak memberikan pertumbuhan, tidak berguna sama sekali, tidak menghasilkan buah. Kadang berapa banyak daripada kita ke gereja atau kita dengerin firman dan segala macam. Oh kita dengar, oh seru sekali loh ceritanya. Terus kalau kita ketawa-ketawa, lucu sekali ya. Habis itu dipulang, seru-seru tadi tentang apa? Nggak tahu tuh gitu kan ya. Nggak mengerti. Atau kita baca firman, kita nggak mengerti. Kita salah tafsir mengenai firman. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya, Yesus aja dengan muridnya yang bergaul dekat saja. Muridnya bisa salah tafsir loh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Tapi murid-muridnya berpikir apa? Wow, dia ngomong kayak gitu karena kita gak bawa roti. Dia lagi nyindir dia. Karena kita gak bawa roti. Padahal Yesus bilang, loh baru kasih makan berapa ribu orang. Bukan roti ini yang aku bicarakan. Tetapi hati-hati dengan pengajaran orang Saduki dan orang Farisi. Jadi, di sini kita simpulkan, kadang-kadang kita pada saat kita mendengar firman, kadang-kadang tanpa sengaja, kita bisa salah mentafsirkan. Kadang-kadang kita itu terpancing untuk mentafsirkan firman dengan menerjemahkannya melalui keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Kayak murid-murid, situasinya lagi lupa bawa roti. Makanya pas Yesus bilang soal ragi, dia langsung disimpulkan pada, lagi ngomong dalam kenyataan kehidupan kita nih, karena kita lagi bawa roti. Jadi kadang-kadang kita baca ayat firman Tuhan itu bias. Biasnya apa? Kita baca bukan dengan, kita baca Roh Kudus apa yang kau mau katakan. Buka mata hatiku, berikan padaku pengertian supaya aku mengerti. Tapi kita cocok-cocokan dengan keadaan kehidupan kita.
Kadang-kadang kita bisa buat begitu. Jadi, kalau hal itu terjadi, kita tungguin itu janji firman-Nya. Terjadi nggak? Enggak. Karena bukan firman yang sesungguhnya, tapi firman tafsiran kita. Karena itu, Rasul Paulus mengajarkan, kejarlah pengertian seperti engkau mengejar emas dan mengejar perak. Dan berdoa seperti Efesus 1 ayat 18. Agar mata rohani kita ini dibuka, dijernihkan. Efesus 1 ayat 18. Supaya kita ini bisa melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu apa? Kemuliaannya apa? Bagian ditentukan untuk kita apa? Nah, itu satu. Dua, janji Tuhan bisa tidak terlaksana atau seakan-akan tertunda dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita tidak punya pengertian, kita gagal untuk mengerti arti firman Tuhan-nya. Kita gagal untuk memahami isi firman Tuhan. Kedua, kita bisa juga karena kita kurangnya pengetahuan. Lack of knowledge. Di sini dikatakan di Hosea 4 ayat 6a. Bahwa umatku binasa sebab mereka tiada berpengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus teman-teman. NIV ya. My people are destroyed from lack of knowledge. Jadi umatku itu hancur gara-gara kurangnya pengetahuan. Karena apa? Kalau kita lihat ya, seluruh isi Alkitab itu semua isinya hampir 80% adalah janji. Tapi janji pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di setiap tempat kita berada itu pasti ada peraturan-peraturannya. Betul kan ya? Contoh kita kalau misalnya kita ke Singapura, di situ peraturannya beda dengan di Indonesia, betul kan ya? Kita sana buang sampah langsung masuk penjara, ditangkap gitu kan ya, kena denda. Begitu keluar, waduh lega nih keluar, kita meludah masuk lagi gitu kan ya. Jadi kita harus belajar peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan secara yang berlaku. Aku masih ingat suatu waktu tuh pergi ke supermarket. Biasa ibu-ibu senang belanja supermarket toh. Nah di supermarket itu tuh kan suka ada kumpulin poin ya, betul gak? Dapat stem gitu kan. Nanti setelah kumpul 10 bisa ditukar panci gitu atau apa gitu. Nah kebetulan saat itu tuh hadiahnya aku suka. Aku mau gitu loh. 500.000 1 poin, 1 stem. Terus itu 10. Terus kan tapi ditulis begini, selama barang masih ada. Terus aku bikin-bikin gini. Ya nanti kalau udah kumpul-kumpulin barang udah gak ada ya percuma juga. Kalau belanja sebulan ya kira-kira bisa masuk ini gitu. Jadi daripada nanti udah dikumpul-kumpulin capek-capek gak dapat, mendingan aku beli aja stok 1 bulan. Supaya langsung bisa bawa pulang hadiahnya gitu kan ya. Jadi langsung beli double-double, ditumpuk semua gitu kan. Belanja 1 bulan punya kebutuhan. Sampai di kasir, dihitung, wah udah seneng. Terus udah lihat-lihat itu, wah, mau tuker yang mana ini gitu kan. Udah happy sekali gitu. Barang masih ada dong. Nah begitu kelar dibayar, terus kasih bonnya, kasih kartunya, di stempel. Ya kan? Di stempel. Cok terus dibalikin. Loh, kok cuman cok? Harusnya cok gitu ya. Kok cuman cok terus dibalikin. Terus loh mbak, ini notanya loh gitu. Terus iya bu. Loh, ini 5 juta. 10. Selesai. Terus dia bilang gini. Enggak bu. Ini bu. Tidak berlaku kelipatan. Lucu ya. Jadi belajar bela-belain dapat cuma 1 stem. Yang tadi yang mau bawa pulang panci, pikir dapat, ini malah kemungkinan besar di panci gak bakalan dapat lagi karena mau belajarin bulan depan lagi kan ya. Berapa banyak dalam kehidupan kita berlaku seperti itu. Ya kan?
Tuhan itu pribadi yang tidak pernah melanggar janji. Tapi kadang kita yang tidak mengikuti peraturan dan syarat ketentuan berlaku. Kita yang tidak mau masuk prosesnya. Kita yang tidak paham cara kerjanya. Atau kadang-kadang kita yang gak punya komitmen mau untuk menjalankannya. Aku ingat juga, berapa di sini teman-teman, Bapak Ibu yang diberkati dengan kesaksian Pastor Mike dari sakitnya yang lalu. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, pada saat selama sakit itu kita berurusan dengan yang namanya asuransi. Nah lagi kita ngurusin asuransi gitu kan, isi-isi semua gitu kan diserahin. Nungguin untuk klaimnya dibayar kan. Nunggu punya tugu gak dibayar-bayar. Setiap kali kita tanya jawabannya agennya sedang dalam proses. Gitu kan. Tanya lagi sudah berapa mak? Sedang dalam proses. Pengobatan jalan terus. Ini dalam proses terus. Gimana ini gitu kan. Sampai akhirnya tolong dong cari tahu dalam prosesnya berapa lama lagi. Ternyata setelah dicari tahu, Pak, ternyata form ini belum ya Pak. Ternyata bond yang ini belum ada stempelnya ya Pak. Ternyata yang ini belum ada keterangan perincian ini ya Pak. Jadi bukan ke dalam prosesnya, tapi kekurangan persyaratannya. Jadi nggak keluar-keluar. Janji mau dibayarnya itu tinggal janji. Apakah asuransinya salah? Apakah asuransinya berbohong? Berdusta? Enggak. Dia menepati bagiannya. Tapi masalahnya adalah bagian kita yang tidak menepati bagian term and condition-nya. Jadi seakan-akan janji dia untuk membayar kembali itu tertangguh. Nah, dalam kerajaan surga berlaku yang sama. Alkitab itu semua isinya janji. Di dalamnya ada peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan yang kalau kita nggak tahu, nanti nasibnya kayak stem tadi itu sama asuransi. Kita tungguin terus. Tuhan kok gak jalan-jalan? Tuhan ini kan gak berdosa, tapi kenapa ini sampai akhirnya dari level segini imannya turun sampai nyungsep, sampai kecewa. Nah ternyata dalam janji Tuhan itu dibagi dalam 4 kelompok tipe. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu, teman-teman semua baca Alkitab sekarang, aku percaya di sini semua pada cinta firman Tuhan ya. Nanti kita bisa mulai belajar mengkategorikan. Janji yang pertama, kategori janji mutlak. Absolut, tidak bisa dibantah. Kedaulatan Tuhan. Jadi janji ini tipenya adalah Tuhan sendiri yang menginisiasi. Dia sendiri yang memberikan janji. Dia sendiri yang memulai. Dan biasanya janji ini adalah janji yang di luar kemampuan kita. Kapasitas kemampuan kita tidak bisa untuk menggenapi janji ini. Jadi, yang kita lakukan adalah kita percaya dan melatih iman kita selaras dengan janji tersebut. Contoh dalam Alkitab itu contoh janji pada Abraham. Tuhan menjanjikan dia membuat menjadi bangsa yang besar di Kejadian 12 ayat 2-3. Lalu kalau kita lihat lagi janji Tuhan kepada Yakub. Tuhan bilang, kemanapun kau pergi aku sertai. Bahkan walaupun nanti kau pergi kemana, nanti aku akan bawa kau kembali ke tanah ini. Itu di luar kemampuan daripada Yakub. Itu Tuhan yang menjanjikan. Dia yang akan memastikan itu terjadi. Kejadian 14 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kita lihat silsilah Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Karena dia dijanji tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda. Kita lihat perjalanan silsilah Yesus itu kita terkagum-kagum. Berapa kali hampir putus loh. Ya kan? Hampir tidak tergenapi. Tapi dengan begitu kedaulatan, begitu luar biasanya, dia bisa membuat janji itu terpenuhi. Dia bisa kirim Yusuf untuk bisa memberi makan bangsa Israel nggak punah. Dia bisa membuat keturunan dari Yehuda tetap berjalan terus, ada Peres dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Aku ingat suatu kali aku duduk di belakang ruang tamu rumah yang lama ya. Di situ aku melihat taman buatan.
Terus kan aku suka berdoa. Aku mulai dong ngomong sama Bapak, Abah, kan firman-Mu katakan jadilah tenang, maka itu baru bisa berdoa. Aku tuh kalau tenang kalau lihat taman, aku suka taman. Aku mau minta taman dong. Di mana tamanku itu? Karena gak ada taman. Belakangnya itu mentok, jadi dibikin cuma taman bohong gitu loh, dari bunga-bunga plastik dan sebagainya. Dan itu kan gak indah gitu loh. Nah aku berdoa minta gitu. Sampai suatu hari, dia tunjukin, lagi aku tidur tiba-tiba dikasih lihat satu peta. Terus ada cahaya menyorot satu bidang tanah, satu kompleks. Dan itu ada alamatnya, ada segala macam tempatnya, dan itu tanahnya. Melihat tanah itu, aku bukan happy, aku nangis. Kenapa? Karena tanah itu di luar kemampuanku untuk beli. Aku bilang, Tuhan kenapa yang itu? Yang lain aja, yang lain aku sanggup, yang ini enggak. Ini di luar kemampuan aku. Nah, dalam perjalanannya, setiap kali aku lihat tanah itu, aku selalu bilang ini gak mungkin, ini mustahil. Orang gila mana yang mau beli tanah kayak begitu? Selalu begitu. Tapi gambaran itu gak pernah hilang-hilang gitu. Sampai akhirnya satu hari, setiap kali aku bilang, ini mustahil lah, gak mungkin. Orang gila mana yang mau beli tanah kayak begitu tuh gitu. Tiba-tiba dalam hati ada suara. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang terlalu besar. Itu berkali-kali sampai bosen loh. Sampai akhirnya aku bilang gini, Abah, kalau memang ini punya, engkau mau makasih ini gitu. Aku mau sepakat dengan engkau. Aku mulai mau setuju dengan apa katamu. Aku mau mulai berkata bahwa ini mungkin tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang mustahil. Jadi setiap kali pikiran di kepalaku istilahnya, gak mungkin, mustahil dan terlalu besar. Aku berdiri dan mulutku berkata, Tuhan terima kasih untuk tanah itu. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang terlalu besar. Dan setiap kali pikiran keluar lagi, ini tidak mungkin. Tuhan terima kasih untuk tanah ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin. Butuh waktu 3 bulan. Begitu. Sampai yang tadinya tidak timbul iman. Karena di sini sama di sini bentrokan ya gitu loh. Di sini akal sehat bilang nggak mungkin gitu. Tapi di hati bilang mungkin gitu. Sampai akhirnya ini dan ini sejajar. Selaras. Dan bisa berkata dengan hati. Tuhan terima kasih untuk tanah ini. Tidak ada yang suatu punya mustahil, tidak ada satu yang tidak mungkin. Ini tidak terlalu besar. Setelah berjalan berapa bulan. Tiba-tiba ada suatu mujizat. Aku pendekin ceritanya karena panjang. Tanah itu aku dapat loh. For free. Karena aku gak punya duit buat beli. Kan dari pertama dia bilang, aku gak punya uang buat beli. Aku udah bilang sama Tuhan, kenapa kata tanah yang itu aja aku punya duit. Yang ini aku gak sanggup loh. Gak punya uangnya. Jadi untuk memproses janji Tuhan yang besar, yang mutlak itu. Memang Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang mengasih ide, Dia yang menjamin, Dia yang bilang aku akan melakukan, aku akan melakukan. Tugas kita adalah kita berdiri, kita menselaraskan pikiran kita, hati kita, memberikan kesepakatan kepada Dia dan katakan yes. Sampai keluar timbul dalam iman kita dan kita benar-benar percaya dan kita bisa melihat seperti Dia melihat. Dan itu terjadi. Contoh bagaimana cara kita mengenali janji Tuhan yang mutlak dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca di Alkitab. Itu ada kata-kata misalnya seperti gini. Dimulai dengan aku akan. Nah kalau dia bilang ada mulai aku akan itu berarti janji mutlak. Dia yang pencetusnya. Gitu kan. Atau dia akan melakukan ini. Aku akan membuat engkau. Gitu kan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Itu janji mutlak dia. Absolut kedaulatan dia. Atau dia telah memberi kamu ini gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita ketemu janji seperti begitu, kita tahu sekarang, oh ternyata itu supaya itu terjadi dalam kehidupan, apa yang harus aku lakukan? Tetap aktif walaupun itu Tuhan yang menginisiasi, kita tetap aktif. Aktifnya dengan selaras dengan Dia. Kedua,
Janji dalam firman Tuhan dalam bentuk bersyarat. Janji yang bersyarat itu adalah janji yang kita duluan memulai. Kalau kita tidak memulai, kita tidak berinisiatif, itu tidak akan terjadi. Janji yang menunggu partnership kita untuk memulai sesuatu. Coba kita melihat ya. Di contohnya adalah di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita lihat ada janji dalam Alkitab bentuknya seperti ini adalah janji bersyarat. Yaitu janji yang membutuhkan kerjasama kita yang memulai. Kalau kita nggak mulai, Tuhan nggak mulai. Jadi nanti kita tungguin Tuhan, tapi Tuhan tungguin kita. Jadi kita main tunggu-tungguan. Akibatnya janjinya tidak terjadi. Salah siapa? Ya kan ya? Nah, kebanyakan kita baca Yohanes 15 ayat 7, bacanya begini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya kan? Biasanya kita baca begitu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Padahal untuk bisa masuk dalam konteks mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, kita harus masuk dulu ke bagian atasnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya kan? Berapa banyak kita bilang Tuhan itu pembohong, pendusta, firman Tuhan gak benar. Kenapa? Karena kita bacanya sembarangan, bypass. Cuman mintalah saja. Jadi kita minta. Terus kita bilang harus terima semuanya gitu. Pas gak terima, mana ini kok gak terima? Firman Tuhan bohong. Enggak. Kita gak baca keseluruhannya. Kenapa Tuhan berani membuat ayat ini, janji ini? Kenapa dia berani? Karena untuk bisa mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, itu butuh iman, betul kan? Mata uang kerjaan surga itu adalah iman. Mata uang tukarnya, ya gak? Nah, untuk supaya mintalah apa saja yang kamu kehendaki terjadi perlu iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau sampai firman tinggal di dalam kita, artinya firman itu udah menjadi satu dengan kita. Menjadi daging dengan kita. Menjadi rema, menjadi keyakinan. Menjadi sistem kepercayaan yang kita miliki. Karena dia sudah tinggal di dalam kita. Artinya iman itu sudah timbul. Aku punya pengalaman mengenai ayat ini ya. Kalau Bapak Ibu semua pernah mendengar cerita aku dulu pernah sakit kan ya. Yang sampai gak bisa jalan. Terus hampir lewat juga. Turun berat badan dengan drastis begitu. Gak bisa napas sama sekali. Terus juga napas sudah ngek-ngek begitu. Jalan kalau langkah dari sini ke situ harus dihitung berapa langkah. Itu jalan juga dengan penuh kesakitan gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Karena bilur-bilurku, kamu telah sembuh. Aku minta dong kesembuhan. Itu bukan janji iming-iming loh. Itu udah dibayar dengan darah Yesus, udah ditebus. Punya kita, milik kita, kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak termanifestasi? Terima kasih. Nah, tapi untuk mintalah ini harus ada firman yang tinggal. Jadi apa yang aku buat? Menselaraskan diri dengan janji yang seperti ini, kondisional ini. Yaitu setiap hari aku renungin firman mengenai janji kesembuhan itu. Aku belajar melihat diriku sembuh. Aku melihat dengan mata iman. Aku bisa jalan. Firman Tuhan ajarin bahwa apa? Tongkat Harun yang sudah mati masuk dalam hadirat Tuhan. Itu bisa berbunga lagi.
Tongkat mati aja bisa berbunga, masa kakiku nggak bisa berbunga lagi? Masa organ tubuhku tidak bisa berbunga lagi? Masa sel-sel tubuhku tidak bisa berbunga lagi? Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati tinggal di dalam sini. Kalau itu bisa membangkitkan tubuh Yesus sudah hancur, kenapa nggak bisa membangkitkan tubuhku yang setengah-setengah hancur? Bukankah Tuhan itu tidak pernah berdusta, dia nggak pernah pilih kasih. Jadi setiap hari yang aku lakuin adalah, aku renungin firman Tuhan itu, ya kan? Firmanku tinggal di dalam kamu. Renungin terus firman Tuhan. Bayangin, Tuhan memberikan kepada kita itu mata iman, mata imajinasi, yetser, di mana kita bisa dalam pikiran kita membayangkan itu. Jadi aku bayangin setiap hari bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus antara mati, roh yang sama itu ada tinggal dalam aku, dia membangkitkan, dia menjalar ke seluruh sel-sel aku, ke seluruh organ-organ tubuhku, ke seluruh selaput-selaput dari otot, dari cartilage, dari segala macam. Dia membangkit kembali. Itu berbunga. Aku melihat cartilageku itu juga berbunga lagi dia. Tebal lagi. Dan itu kita lakukan terus renungin. Mintalah maka diberikan. Untuk aku katakan. Terus deklarasikan, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu karena bilur-bilurmu aku telah sembuh. Terima kasih kalau aku bisa berjalan. Kata dibilang apa? Iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tapi dengan mata yang kita bisa imajinasi, kita bisa melihat, memberikan mata kepada iman kita untuk kita bisa melihat kita tuh berjalan. Jadi sebelum kita berjalan, bisakah kita melihat diri kita berjalan? Sampai di situ poinnya. Firman itu tinggal sampai di situ. Bisakah kita lihat sebelum termanifestasi dalam kehidupan kita, kita lihat manifestasinya terjadi. Walaupun belum terjadi. Karena itu Tuhan berani bilang ayat ini. Mintalah apa saja, maka akan aku berikan. Tapi jangan bypass. Cuman minta saja. Tapi tidak mengerjakan prosesnya. Lalu kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan semuanya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini apa? Janji apa? Hah? Janji bersyarat. Karena syarat untuk melihat kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Jadi kalau nggak dilahirkan kembali, bisa nggak kerajaan Allah? Nggak bisa. Aku pernah dulu ada yang tanya, Ibu, saya mau belajar semua firman. Saya mau belajar Alkitab. Saya mau begini. Saya mau ikut ibu dan sebagainya. Tapi saya nggak mau terima Yesus. Boleh kan? Ya boleh aja, siapa yang larang? Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Dalam setiap kehendak bebas yang kita pilih selalu ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Pilihan kan? Boleh aja silakan. Tapi seturut dengan ayat ini, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Jadi silakan memutuskan sendiri. Dua janji ya, dua tipe ya. Nah, untuk kita bisa mengenali tipe janji ini dalam firman Tuhan, nanti Bapak-Bapak Ibu bisa cari kalau setiap kali nanti baca firman Tuhan ya. Kalau ada kata jika, maka, nah itu artinya ini bersyarat. Kita harus mulai lakukan bagian kita. Baru kita dapat makanya. Tapi kalau nggak lakukan, nanti tunggu-tungguan sama Tuhan. Ya. Terus kata-kata dia ingin engkau. Nah dia ingin engkau itu juga bersyarat. Karena apa? Dia ingin engkau begini, artinya itu syaratnya. Gitu ya. Atau kata-kata saat kamu memberikan, saat kamu terus berjalan. Nah itu semua persyaratan. Intinya begitu. Jadi pernyataan yang berbicara tentang tindakan yang perlu kita lakukan untuk memperoleh hasil. Ada dua tipe. Tipe ketiga yaitu janji yang tipenya perintah.
Dalam tipe ini tidak ada pilihan mau apa nggak mau. Kalau tadi tipe kedua itu Tuhan masih kita kasih kehendak bebas. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Kalau kamu mau lakukan, kamu dapat ini. Kamu nggak mau lakukan, kamu nggak dapat itu. Tapi jangan komplain, kayak gitu ya. Dan kenapa Tuhan kasih tipe perjanjian bersyarat? Karena apa? Karena Dia itu mau kita diberkati terus menerus secara berkesinambungan. Kalau selalu semuanya berkedaulatan Dia mutlak, nih gitu. Jadi kita tinggal nunggu, ya kan? Nunggu kapan dikasih, ya kan? Nunggu kapan ikan dikasih, baru makan ikan. Tapi kalau bersyarat kita diajarkan bagaimana cara mendapatkan ikan. Bagaimana cara mancing ikannya. Jadi kapan-kapan kita mau makan ikan kita pancing sendiri, gak usah tungguin. Karena dalam bersyarat kita diajarin proses untuk mendapatnya. Bagaimana kita bisa mendapati janji itu terpenuhi. Jadi di bersyarat itu kita akan belajar. Kira-kira pengembangan apa yang perlu? Karakternya di mana perkembangannya, kemampuannya di mana berkembangnya, kesepakatan kita, keselarasan sama Tuhan gimana. Perubahan metadonya pikiran kita itu dikerjakannya seperti apa. Jadi itu menjadi milik kita yang berkesinambungan, berkat yang berjalan terus menerus. Kenapa Tuhan kasih bersyarat? Semua Tuhan itu selalu untuk kita. Hati Dia, pikiran Dia semua selalu untuk kebaikan kita. Selalu yang the best buat kita anak-anaknya. Nah, jadi kalau yang perintah, ini bukan pilihan untuk orang percaya. Ini harus. Tapi memang sama. Yaitu apa? Menunggu tindakan kita untuk mendapat pemenuhannya. Tapi ini harus. Contohnya Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini harus. Cari dulu kerajaan Allah. Maka baru ditambahin. Jadi kalau udah cari kerajaan Allah baru bonusnya ditambahin. Kalau contoh ceritanya di Alkitab itu kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 yaitu cerita janda Sarfat di situ. Di mana di situ kan kalau kita ingat ceritanya adalah musim kekeringan, kelaparan ya. Terus Tuhan suruh Elia minta makan sama satu janda Sarfat. Ceritanya itu adalah janda itu makanannya tinggal itu doang. Dia bersiap-siap habis makan itu dia mati katanya dan anaknya. Tapi Elia tuh datang sama tuh janda dia bilang begini. Tuhan akan memelihara engkau sampai akhir musim kekeringan. Tapi ini nih yang tinggal satu-satunya yang kamu mau makan habis itu mati. Tinggal ini doang, bikin dulu buat aku. Gue juga coba bayangin kalau zaman sekarang ada hamba Tuhan yang kayak begitu ya. Ditimbukin batu itu ya. Tapi itu membutuhkan ketaatan janda Sarfat itu untuk melakukan memberikan dulu baru dia dapat benefitnya yaitu pemeliharaan selama musim kelaparan itu. Itu jenis perintah. Tipe janji yang terakhir. Tipe janji yang keempat. Tadi pertama kedaulatan ya absolut, janji mutlak. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang memulai, Dia menginisiasi idenya dia yang kemampuan Dia untuk menuntaskan itu. Kita nggak bisa. Yang kita lakukan hanya sepakat dengan Dia, setuju dengan Dia, selaras, punya timbul iman, mendeklarasikan sampai itu terjadi. Kedua adalah tipe janji bersyarat di mana memerlukan tindakan kita yang menginisiasi. Kalau kita tunggu-tungguan Tuhan tunggu-tungguan kita nggak akan terjadi apa-apa. Jadi kita harus memulai, kita dapat janjinya. Yang kedua. Yang ketiga tipe adalah perintah. Yang bukan pilihan. Harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan kalau kita lakukan kita dapat manfaatnya. Tipe yang keempat yang terakhir adalah ini adalah tipe prinsip. Yaitu ini pilihan. Boleh lakuin. Boleh enggak. Bebas. Dan tipe prinsip ini boleh untuk semua orang. Judulnya tipe prinsip itu adalah kalau kita lakukan, kita dapati hasilnya. Kita nggak lakukan, kita nggak dapati hasilnya. Dan Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk kita menentukan sendiri sampai sebatas mana
berkat yang kita mau dalam kehidupan kita. Kita bebas menentukan sendiri sampai seberapa mana terobosan yang kita mau dalam kehidupan kita. Itu prinsip yang keempat. Kita lihat contohnya. Di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ia akan membalas perbuatannya itu. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia, pada waktu celaka. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Ini bebas. Berkat ini mau diambil boleh, enggak boleh. Ini pilihan. Kalau kita mau, kita lakukan ayat ini. Kalau kita enggak pun, enggak apa-apa. Contoh ya, contoh testimoni yang di depan kita, Pastor Mike. Yang lalu kan sakitnya luar biasa, menyeramkan. Parah loh, antara hidup dan mati, lumpuh dan sebagainya, itu menakutkan sekali gitu. Dan itu langsung cepat sekali prosesnya, dadakan begitu. Dan sakitnya luar biasa itu. Itu dia harus painkiller terus-terusan gitu. Tapi dalam perjalanan hidupnya Pastor Mike ini dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang yang lemah dan yang miskin. Pelayanannya di situ. Jadi waktu dia mengalami sakit seperti itu, ayat ini diklaim. Datang sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari berpekara. Ya kan? Dia yang suruh kita. Mari kita berpekara. Mari kita berpekara sama dia. Bilang, Abah, dalam kehidupannya, Amsal 19, 17, 41, 2, dan 4 ini bisa berlaku. Pada waktu di ranjang sakitnya, engkau katakan bahwa engkau akan memberikan kasih karunia. Engkau akan menyembuhkan dia, memulihkan dia dari sakitnya, dan engkau akan mengunjungi dia pada waktu kesakitannya. Dan engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Dan kalau di sini Bapak Ibu dengar kesaksian dia luar biasa sekali kan. Penyertaan dia waktu sakit itu. Itu sakitnya luar biasa, penyertaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita sampai bengong-bengong, terkagum-kagum gitu. Wah gila, Tuhan luar biasa sekali. Karena apa? Karena ayat ini berlaku. Boleh nggak? Nggak mau ambil ayat ini? Boleh. Tapi jangan klaim. Jangan kita klaim-klaim. Betul kan? Karena nggak berlaku itu nanti. Kadang-kadang kita lihat orang lain. Abah kenapa dia begitu? Kenapa aku enggak? Apa pilih kasih? Sebenarnya bukan pilih kasih. Tapi mungkin ada yang dia lakukan yang kamu enggak. Begitu. Kadang-kadang karena ayat ini berlaku untuk semuanya. Ini prinsip loh. Siapa yang melakukan, siapa yang dapat. Nih kita lihat contohnya ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 4. Di sini diceritain bahwa keselamatan datang kepada Cornelius dan si isi rumahnya. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Apa yang naik dia? Sedekahmu. Kalau kita lihat perjalanan Cornelius, dia itu bermurah hati sama orang lemah, sama orang-orang miskin. Sedekah. Jadi pada waktu keselamatan belum sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke dia duluan dan sisi rumahnya. Karena Tuhan gak pernah berhutang. Jadi janji prinsip itu adalah sebuah janji yang tersedia bagi siapa saja yang menjalankan. Dapat menerima upah atau manfaat atau rewardnya. Tidak harus melakukan, ini optional. Tapi benefitnya baru bisa diterima sampai dilakukan. Maka itu kadang-kadang kita tuh bisa pikir gini. Ih, kok dia hidupnya lebih diberkati? Dia hidupnya lebih gak benar dari aku loh. Aku lebih benar. Dia masih suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, maki-maki orang.
Dia masih suka ngerokok, suka macam-macam dan sebagainya. Kok hidupnya diberkati? Atau kadang-kadang kita lihat orang-orang di luar sana yang belum dalam Tuhan, hidupnya diberkati. Kadang kita cuma lihat kenapa mereka diberkati, kita marah-marah. Tapi lihat bagaimana mereka melakukan ayat ini. Dan ayat ini gak pandang bulu. Karena ini prinsip. Asal lakukan, yes jackpotnya kena. Lakukan, yes jackpotnya kena. Gitu aja. Tapi pilihan untuk kita tentuin sendiri. Kita mau sampai di mana jalan berkat kita itu. Kita mau sampai di mana terobosan kehidupan kita itu. Contoh selanjutnya, Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang dilimpahkan, tumpah keluar, akan dicurahkan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat-ayat ini semua adalah pilihan. Kita mau gak dapat benefitnya? Kalau mau lakukan. Kalau enggak, gak usah. Dan ayat satu lagi yang banyak dibikin jadi sekarang ini perdebatan, dan kita lihat di Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Next selanjutnya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kita ini hidup di zaman di mana sekarang semua serba diasuransikan. Betul kan ya? Kita asuransi jiwa, asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi, pokoknya semua yang bisa diasuransi kita asuransiin. Betul ya? Asuransi kesehatan. Kita lihat satu ayat di firman Tuhan. Itu satu-satunya ayat yang memberikan kepada kita garansi dan asuransi. Yaitu Maliaki ini. Di mana kata Tuhan dia bilang gini. Apa dia bilang? Ujilah aku. Lihat apa enggak aku akan buat ini. Aku akan apa? Memberikan berlimpah-limpah gitu kan, membuka tingkap langit. Aku akan menghardik belalang pelahap. Aku akan membuat kebun anggurmu itu berbuah. Itu janji, garansi dari firman Tuhan. Ayat mana di Alkitab yang Tuhan pakai sampai bilang ujilah aku. Dia yang minta diuji. Dia minta dites loh. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu, kita berdoa, kita minta terobosan, kita minta pertolongan. Sebenarnya semua terobosan, semua pertolongan, semua jalan keluar sudah ada di Alkitab. Tapi kadang-kadang seperti itu tadi kan, kita membacanya tanpa pengertian, nggak mengerti dan nggak mengenal. Jadi terlewat begitu. Nah firman Tuhan itu memberikan garansi tentang keuangan. Aku lahir besar di keluarga yang nggak punya. Jadi nggak langsung punya, keluarga nggak punya. Sampai untuk makan itu kita nggak bisa tentuin besok mau makan apa. Tapi ini duit dapat apa? Jadi kadang-kadang cuma bawa koin-koin atau apa gitu, apa yang ada di pasar dapatnya apa gitu. Terus tukang bakmi di depan rumah tuh kan kalau setiap sore itu kuah dibuang ya. Jadi sama mama dibilang kuahnya jangan dibuang, kasih kita aja. Dia kan suka tumpahin di jalanan gitu.
Jadi jangan ditumpahin, kalau udah ketok-ketok kita aja gitu, kita mau. Jadi kuahnya itu nanti tinggal dicemplungin. Cemplungin wortel gitu kan, sayur-sayuran, apa aja yang dapat. Kadang-kadang makan tuh pakai kecap, pakai kerupuk putih itu tuh. Nah, belum lagi mama itu juga istilahnya kondisi badannya itu nggak sehat. Ke beberapa teman-teman mungkin sini udah aku ceritain dulu tuh mama sampai kayak gimana sakitnya. Pilihan dia adalah dia mau berobat atau duitnya buat makan kita sekeluarga. Jadi aku sering sekali lihat di depan mataku mamaku nangis sembari buang air kecilnya, sembari nangis meringis kesakitan karena kencingnya darah. Tapi nggak punya uang buat berobat. Aku mau sekolah. Karena dia bilang masa depan ada kalau kita sekolah, betul ya? Nah, jadi aku belajarin di firman Tuhan. Karena semua jawaban ada di firman Tuhan. Aku lihat prinsip ini. Di mana pada saat kita tabur, dia beri. Terus dia memberikan benih untuk ditabur. Dia melipat gandakan pula. Dia memberikan roti untuk dimakan. Jadi semua prinsipnya ada. Lalu ada yang namanya garansi yang dia bilang, ujilah aku. Coba apa, nggak aku bukain tuh tikap-tikap langit. Nggak aku hardik tuh semua belalang pelahap. Nggak aku buat kebun anggurmu berbuah. Jadi sebagai anak remaja saat itu. Yang, mau tuh dibilang kan, jadi seperti anak kecil. Karena anak kecil itu nggak terlalu banyak problem bertanya-tanya gitu. Lihat percaya gitu. Jadi aku mulai belajar. Karena memang mau kuliah gitu, gak ada biaya buat kuliah. Mama cuma bilang kalau mau kuliah cari duit buat bisa kuliah. Jadi waktu itu aku terima lesan anak-anak. Anak TK, anak SD gitu-gitu. Tapi dari mulut ke mulut. Gak pasang plang, gimana mau pasang plang juga gitu. Tapi aku belajar dari dapat satu tuh pun juga keponakan. Jadi kasihan itu tante gitu loh, ini ponakan kasihan banget mau kuliah gak ada duit. Udah deh, ini anak gue lesin gitu kan. Mulainya dari situ. Mau itu kan kadang kita mulai dari apa yang ada aja dulu di depan mata. Nah lesin dia satu. Tapi dari uang lesnya itu. Bukan dari ada. Dari gak ada. Aku sisihan buat bayarin perpuluhan. Karena ini jaminan garansi untuk Tuhan bukakan buat aku tingkap langit itu. Dan dia buat kebun anggurku yaitu usahaku ini ngelesin ini berhasil dan berbuah. Dan dia hardik belalang pelahapnya. Karena persaingannya itu berat sekali. Karena tuh di sekitar rumah lesan segitu. Dan zaman dulu itu les-lesannya banyak sekali. Mereka ngelesin satu anak 15.000 satu bulan Senin sampai Jumat. Aku buka harga sendiri yang melalang buana 50.000 satu anak. Dasarnya apa nggak tahu gitu. Tapi karena mungkin ponakan tante kasihan ya sudahlah 50.000 gitu. Itu ya berkembang sampai puluhan anak. Sampai kalau waktunya pulang sekolah tuh di rumah penuh anak-anak semua. Ketabrak sini anak, ketabrak situ anak, semua anak gitu. Sampai adik-adikku semua itu semua masing-masing jadi ambil anak-anak itu semua lesin. Kita penuh dari Senin sampai Senin. Dari siang sampai malam. Berkelas-kelas ganti-ganti. Belajar. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah bohong. Gak pernah ada bagian dia yang gak bisa dia tepati. Dia bukan tidak kurang sanggup, bukan tidak kurang mampu. Berjalanan waktu. Menikah. Tapi dalam setiap proses kehidupan, dalam tahap level kehidupan, kita masalahnya beda-beda lagi kan? Kita di selama hidup kita gak pernah terlepas dari masalah. Maka itu kenapa perusahaan asuransi itu berkembang pesat. Karena dia tahu itu. Kita perlu garansi. Berjalan dengan waktu, sekarang istilahnya punya perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu tahu, ada waktunya dulu tuh masa namanya Krismon ya. Di mana uang dolar itu tiba-tiba dari 2.500 jadi 19.000. Dan kita nih perusahaan-perusahaan yang punya utang luar negeri, bayangin aja utangnya kali berapa.
Kalau misalnya kita utang $1 juta aja kali 7 loh. Itu gimana cara hidupnya itu perusahaan? US dollar loh ini, gimana bayarnya tuh. Dan saat itu banyak sekali para konglomerat yang pada stroke ya, pada bangkrut dan stroke. Nah pada saat seperti kayak begitu, karena aku punya asuransi, jadi bisa klaim kapan aja, karena aku bayar premi. Coba di sini yang punya asuransi, kalau kita bayar premi, kita ada masalah, apa yang kita lakuin? Hah? Kita klaim dong, ya nggak? Punya bayar premi nggak klaim, namanya bodoh. Bayar premi tapi nggak klaim. Tapi kalau kita klaim nggak bayar premi, namanya apa? Hah? Sakit jiwa itu. Nggak bayar premi tapi mau klaim. Berapa banyak daripada kita nggak bayar premi tapi mau klaim terus. Dan kita mulai salahin kanan kiri. Kita mulai salahin Tuhan juga. Kita mulai salah paham sama dia. Padahal semuanya jelas dalam semua hukum itu ada peraturannya. Supermarket aja nggak bisa diklaim dapat 10 poin. Cuma dapat 1 stem. Betul kan? Asuransi kemarin, asuransinya itu asuransi ternama loh. Itu kita nungguin klaim, nggak dapat itu klaim. Karena kita nggak memenuhi persyaratannya yang ada. Jadi, buat aku, kadang-kadang aku dengar kanan dan kiri gitu. Orang juga banyak yang bertanya-tanya dan konseling. Ibu, ini kan sudah gak zaman sekarang. Perjanjian lama ini, sekarang udah gak perlu. Karena apa Yesus sudah kedatangan salib? Yes, aku juga setuju. Betul. Ini juga gak apa-apa sih kalau gak mau dilakuin. Tapi jangan klaim. Segala sesuatu yang Tuhan buat, itu semua untuk kebaikan kita. Karena dia gak ada keuntungan di situ. Dia perlu apa? Langit bumi dia punya. Dia perlu apa dari kita? Bahkan yang kita bilang, wah kita harus menyembah dan memuji dia. Kita kalau mau menyembah memuji dia, dari batu-batu juga bisa nyembah puji dia, sama malaikat kurang juga. Langit bumi punya dia. Jadi kalau segala sesuatu itu dia berikan perintah, itu semuanya sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Jadi aku belajar untuk setiap kali, Abah aku mau digolongkan dalam orang-orang yang kau sebut penabur. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, kau berikan benih dan kau lipat gandakan dan sampai berbuah-buah. Tapi kadang-kadang pertanyaannya, Bu, tapi kalau hidup aja udah susah, mau gimana memberi lagi? Ya kan realita. Aku pun mengalami itu. Pada saat Krismon itu, aku lihat orang di pinggir jalan lagi nyapu. Aku lihat dia gitu. Aku bilang sama suami, kita di mobil loh, dalam mobil. Itu di pinggir jalan lagi sapu. Pak, lihat orang itu Pak. Dia tuh lebih kaya dari kita loh. Kenapa? Karena apa yang dia pakai dia punya itu. Itu punya dia. Tapi kita ini, sampai pakaian-pakaian dalam kita punya ini utang semua ini. Sampai bayar berapa turunan gak kebayar. Dan waktu aku mulai belajar untuk menjadi penabur, itu bukan dari kelebihan. Karena buat makan aja susah. Buat semuanya susah.
Tapi aku tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah salah. Dan terobosan itu di tangan aku. Dia kasih aku kebebasan kok mau sampai seberapa terobosannya aku mau. Nggak pernah dipaksa. Dan aku mau mengalami terobosan itu. Maka itu kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab firman Tuhan ada ayat yang bilang begini. Menabur dengan air mata. Menuai dengan sorak-sorai. Kenapa dia menabur dengan air mata? Kalau dia menabur dari kelebihan, kenapa pakai air mata tabur-taburnya? Kenapa menaburnya air mata bercucuran? Karena menabur dari kesusahan dia. Gitu. Ini kalau orang-orang Indonesia bagian timur lebih ngerti perumpamaan ini. Di sana kan makannya jagung gitu dan sebagainya ya. Jadi mereka itu dapat jagung nih. Mereka harus sisihin bagian yang mereka tabur lagi. Untuk panenan 3 bulan ke depan. Nah, tapi kalau misalnya hasil panennya masih sedikit, makan 3 kali nggak cukup, pilihannya adalah mau dimakan itu hasil panenan 3 bulannya, atau mau di sini ditabur. Tapi pada saat mereka sisihkan untuk ditaburnya pakai air mata. Kenapa? Karena nggak tahu nih, kalau aku tabur ini nggak 3 kali makan nih. Sementara cuma sekali makan ini, kencangkan ikat pinggang nih, mungkin 2 kali makan doang. Tapi kalau aku makan ini sekarang 3 kali makan, ntar 3 bulan ke depan gak makan apa-apa. Karena gak ada panenannya. Maka itu mereka menabur dengan air mata. Pada saat dia tabur, wadah, lapar nih. Tapi mereka tahu ini tidak boleh dimakan. Karena ini untuk taburan, untuk menghasilkan lagi. Tapi luar biasanya kita ini adalah berbeda. Maka itu di firman Tuhan katakan, dia memberikan benih untuk ditabur, bukan hanya benih ditabur loh. Tapi dilipat gandakan. Sampai berbuah-buah. Artinya, apa yang orang lain lakukan mungkin dia dapat tabur 1, dapat 1. Tapi kita di dalam Tuhan, kita berbeda. Karena ada kasih karunia di atas kita. Pada saat kita tabur 1, kita bisa 10, matematikanya beda. Jadi pada saat kita tabur dengan air mata, saat ini mungkin kita mengacangkan ikat pinggang dulu. Tapi mau keluar gak dari terobosan, mau dapat terobosan gak kan begitu. Aku lakuin karena aku mau dapat terobosan, gak mau stay di sini terus gitu. Dan ini hukumnya. Semua hukum kerajaan Allah itu berbalikan dari kerajaan dunia. Kerajaan dunia apa? Kalau mau hidup, harus apa? Kalau kerajaan Allah mau hidup, mati ya untuk hidup. Ya enggak? Memberi untuk menerima. Terbalikan. Kita pakai prinsip kerajaan apa di sini? Kalau kita hidup di kerajaan surga, belajar bagaimana prinsip kerajaan surga itu. Jangan kita hidup di 2 kaki, kita rugi. Kita hidup di kerajaan surga, tapi kita pakai prinsip dunia. Terus nanti kita ngomel-ngomel. Kenapa gak ada bedanya? Hidup kerajaan surga begini-begini aja, sama aja. Kalau kita memang memutuskan kita di kerajaan sini, jeburlah 2 kaki di sini. Kalau enggak, jebur saja sini 2-2 ya, jangan setengah-setengah. Karena dia bilang orang yang 2 hati tidak dapat apa-apa. Putuskan. Mana yang kita mau ikuti? Peraturan mana? Hukum kerajaan mana yang kita mau ambil? Dan lakukan dengan segenap hati. Nah jadi pada saat ditabur gitu kan. Dengan air mata. Nanti dapat panenan. Kita plus Tuhan. Hitungannya kan 1 tambah 1. Ya kan? Hitungannya udah 1. Jadi 2 atau jadi 3. Jadi 4. Kan dia bilang. Dia melipat gandakan. Nah pada saat melipat gandaan itu dapat. Kita sisihkan lagi. Tapi sekarang kita sisihnya bisa lebih besar lagi kan. Lebih banyak lagi. Karena kita dapat lebih banyak porsinya. Kita tabur lebih banyak lagi. Begitu kita tabur lebih banyak lagi. Dapatnya. Iya dong kayak lingkaran salju dia bergulung. Aku praktekkan ini. Jadi kita ini bertumbuh. Kita mempraktekkan, aku dan suami mempraktekkan prinsip ini, keuangan kerajaan Allah. Kita berdoa tanya Tuhan berapa kali ini kita tabur.
Kita tabur dengan air mata, orang cukup kok gitu loh. Orang aku aja kalau beli tisu atau beli apa ke supermarket, masih hitungin gram-gramnya kira-kira mana yang lebih murah gitu. Ya kan, kita hitung gitu kan. Yang ini lebih mana, per gramnya lebih murah yang mana, kita ambil yang itu. Tapi kita lakukan prinsip itu. Terus gitu. Dan gila itu Tuhan belanya. Itu gak masuk akal kepala. Gak ngerti cara dia bela. Kita tuh bisa dapat project ini, project itu, project ini, project ini. Jadi kita berkembang. Terus-terusan. Sampai terakhir Tuhan hilang. Pernah ada waktu kita pergi ke daerah. Kita suka penginjilan ke daerah ya. Ke pedalaman pelosok-pelosok gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang ini. Coba kamu ke depan. Coba khotbahkan mengenai breakthrough keuangan. Tentang dapat 100 kali lipat dan sebagainya. Suamiku bilang, apa yang dapat 100 kali lipat? Terus dia bilang ini, coba kamu hitung. Pas dihitung, iya bener loh. Jadi Tuhan itu gak pernah utang. Aku bisa berani ngomong begini karena apa? Karena ini kehidupan aku. Yang aku jalanin. Tuhan itu, dia gak pernah utang, dia gak pernah bohong. Kalau firman Tuhan katakan apa? Itu tinggal bagian kita mau iya apa mau enggak. Kalau iya, kita dapat hasilnya. Enggak, kita nggak dapat. Jangan ngeluh, jangan komplain. Jadi, udah panjang. Udah waktunya habis. Jadi kita tutup, kita simpulkan. Ini baru 2 bagian. Nanti next, bagian ketiga. Yaitu cara pandangnya bagaimana. Untuk kita bisa janji Tuhan itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena cara pandang itu sangat menentukan. Tapi sekarang itu bagian next ya. Aku tutup dengan yang hari ini. Jadi aku mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara, teman-teman semua. Mari kita putuskan hari ini. Bahwa kita tahu kita punya Papa yang baik. Papa yang gak pernah curangin kita. Mungkin Papa di bumi kita bisa curang-curangin kita. Tapi Papa kita di surga dia gak pernah curangin kita. Dia gak pernah membuat sesuatu, pikirin sesuatu untuk keuntungan diri dia. Apa yang dia ambil untung dari kita? Kadang kita pikir kita berlama-lama dalam melakukan sesuatu, kita pikir kita rugi. Dia yang untung. Kalaupun sampai kita taat, kita pikir aku bayar harga untuk menyenangkan dia. Itu cara berpikiran yang keliru. Karena semua hukum yang ada, itu semua untuk kepentingan kita. Aku pernah jalan di pantai satu hari. Lalu aku dengar dia bilang begini. Kenapa ya? Umatku itu berlama-lama untuk menjalani firmanku, untuk taat. Lah dia ngomong begitu, lagi jalan-jalan sore. Ya topiknya kok menarik ya, seru. Terus aku tanya, iya kenapa ya? Kenapa? Terus dia bilang gini. Karena umatku pikir rugi. Karena dia pikir mereka dan aku 2 pihak yang berbeda. Padahal kebenarannya firman Tuhan, aku dan umatku tidak terpisah, kita jadi satu. Satu pihak yang sama. Bukankah dia kepala, kita tubuhnya? Bukankah dia tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia? Tidak ada kepentingan yang berbeda di sini. Jadi apapun yang dia kasih, perintah apapun, itu untuk kebaikan. Tapi kadang-kadang mungkin dia belum bisa jelasin kenapa baiknya. Karena firman Tuhan suka bilang, Yesus saja bilang, aku mau ceritain semua sama kamu. Tapi masalahnya kamu belum bisa menerima semuanya. Belum mampu untuk mencerna semuanya. Jadi kadang-kadang dia cuma bilang, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau ditelah semuanya, nggak ada satu perintah pun apapun untuk kepentingan dia. Dia pemilik semuanya, apa yang dia kurang? Yang dia kurang cuman kita. Sayangnya kita, cintanya kita sama dia, hubungan kita sama dia. Itu saja. Kasihnya dia sama kita. So jadi aku mau mengajak hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi kan kita sebelum mulai kan dia bilang, mari kita belajar satu kebenaran. Dan ini satu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Tinggal kita memutuskan. Mau kita apakan kebenaran yang kita terima? Apakah kita mau melakukannya
Ataukah kita seperti orang yang bercermin di depan cermin, bercermin-cermin, habis itu kita lalu lewat gitu aja. Pilihan di tangan kita.